Rasanya begitu trauma. Mei pergi terlebih dulu dengan motornya, sementara Aida dan Tono menyusul dengan berjalan kaki menyusuri pinggiran pantai. Mereka tampak saling mengakrabkan diri dan Tono menanyakan semuanya tentang cahayanya itu. Nur, terima kasih sudah menolongku dan maaf jika aku sudah merepotkanmu. Bahkan dengan status yang sama sekali tak kau inginkan saat ini. Lalu aku bisa apa? Kau bisa membatalkan pernikahan ini jika kau mau dan membuat warga semakin marah dengan kita. Entahlah, aku masih bingung dengan warga di sini. Bagaimana mereka, bagaimana adat di sini? Jawab Tono yang terus saja menyusuri setiap jengkal pantai itu. Mas boleh jujur. Apa? Nur, katakanlah. Aida sebenarnya sudah dijodohkan kemarin dengan yang itu, yang pingsan. Ya, aku dengar itu dia sepertinya mencintaimu. Tapi Aida tidak. Aida minta tolong ya. Setidaknya sampai Mas Tono sembuh, tetaplah menjadi suami Aida. Sebagai balasannya, Aida akan rawat Mas Tono sampai sembuh. Matanya menatap pria itu dengan sedikit permohonan, tersenyum dengan begitu manis sembari melipat tangannya dengan tulus. Meski Tono masih belum mengerti, tapi Tono mengiyakan permintaan Aida padanya. Bagaimana jika aku mencintaimu betulan? Kita lihat saja nanti. Aida menggandeng tangan Tono lalu mengajaknya berlari menuju warung nenek Miss. Di sana sang nenek menyambutnya dengan senyuman yang sumringah, apalagi mereka datang dengan bergandengan tangan, meski Tono tampak tersenggal kelelahan. Cepat menyesuaikan diri, rupanya batin sang nenek yang justru tersipu malu. Hari memang sangat cerah, banyak wisatawan baik asing maupun lokal mendatangi wisata pantai itu. Aida dan Mei tampak sesekali berdiri di bibir pantai mengawasi mereka yang berenang dan bermain di sana. Sesekali memperingatkan mereka ketika sudah terlalu jauh dari area yang diperbolehkan. Aida pandai berenang, Nek? Tanya Tono sembari membantu nenek Miss melayani para pembelinya. Iya, dari kecil mainnya di pantai, kalau sedih pun larinya ke pantai. Makanya bisa ketemu kamu, karena pantailah tempatnya. Nek, Tono pengen kerja, setidaknya Tono wajib menafkahi Nur. Tono kan suaminya. Kamu tunggu sembuh aja dulu, nanti baru mikir kerja daripada nanti nekat, malah makin sakit, repot juga Aidanya. Iya Nek, maaf, angguknya pada nenek Miss. Memang ucapan itu benar karena jika terjadi sesuatu padanya, maka Aidalah yang akan kerepotan nantinya. Tono memilih diam saat ini, membantu nenek Miss menjaga warungnya yang lumayan ramai, sembari terus mengasah ingatannya yang hilang dan mengetahui identitas dirinya yang asli. Kenapa tak ada ingatan sama sekali? Setidaknya aku tahu siapa nama asliku. Tono? Tono siapa? Apa kepanjangan dari Tono itu? Kerutunya yang duduk memojok di belakang warung nenek Miss. Tolong, tolong. Sebuah teriakan membangunkan lamunannya. Tono menatap seluruh hamparan pantai dan mencari sumber suara yang begitu keras itu. Mas, tolong saya, anak saya tenggelam di sana. Tolong, tangis seorang ibu. Ya, di sana ada seorang anak yang tengah melambaikan tangan di balik terjangan ombak yang begitu besar. Mas, tolong. Pekik sang ibu menepuk bahu Tono dengan begitu kuat. Gila, orang minta tolong malah ngelamun. Bisa mati anak saya, omelnya. Sang ibu pun pergi mencari bantuan lain yang lebih dapat ia andalkan, dan ia bertemu Aida dengan Mei di sana. Mereka dengan sigap menceburkan diri dan berenang ke pantai, menolong sang anak yang sudah nyaris hanyut ke area terlarang. Tono melangkahkan kakinya begitu pelan dan tertatih. Kepalanya sakit, teramat sangat sakit saat itu. Fokusnya hanya satu, menghampiri Aida yang ada di sana. Nur, pekiknya, napasnya tersenggal begitu sesak, hingga ia harus menepuk dadanya beberapa kali. Kakinya pun gemetar, terutama ketika air asin itu datang membasahi kakinya. Pekiknya histeris mengalahkan si ibu yang anaknya tenggelam tadi. Laut itu begitu luas. Nur, pekiknya, napasnya tersenggal begitu sesak hingga ia harus menepuk dadanya berkali-kali. Kakinya pun gemetar, terutama ketika air asin itu datang membasahi kakinya. Pekiknya histeris mengalahkan si ibu yang anaknya tenggelam tadi. Aida tak mendengarnya, deras dan keras suara ombak menghalangi pendengarannya.
Dan lagi ia fokus pada anak itu yang sebentar lagi ia raih. Sayang, ayo pegang tangan kakak, jangan terlalu banyak bergerak, nanti malah kamu makin ke tengah, pinta Aida padanya. Anak itu mengangguk, dan Aida dapat menangkapnya. Baru saat itulah ia dapat mendengar panggilan Tono padanya. Nur, panggilnya lagi bahkan lebih parah, karena Tono tengah merangkak bahkan nyaris merayap menghampirinya. Astagfirullah, Mas Tono kenapa? Tanya Mei yang lalu tangannya meraih anak itu. Coba tolongin suamimu, anak ini aku yang urus. Aida pun langsung berenang, lalu ia naik menghampiri Tono yang lemah di sana, meraih tubuh dan membawa ke dalam pangkuannya. Nur, kepalaku sakit, keluh Tono yang pucat berkeringat. Ya ampun Mas, kenapa begini? Sakit Nur, apalagi ketika melihat ombak dan lautan yang luas itu, dadaku sesak. Kita istirahat di warung dulu, papahnya pada Tono meski sulit karena Tono begitu tinggi untuknya. Semua orang menyambut mereka di warung Nenek Miss. Beberapa membantu membuka pakaian Tono agar bernapas lebih lega. Sementara Aida masuk sebentar mengganti pakaiannya. Ia kemudian keluar dengan segala peralatannya, seperti tensi dan stetoskop untuk memeriksa kondisi Tono. Tekanan darah rendah, denyut nadi rendah, dan pernapasan begitu sesak. Dia trauma, lirik Aida. Trauma dengan pantai? Tanya Nenek Miss dengan segelas air hangat untuk sang cucu mantu. Lebih tepatnya lautan, karena ketika di pantai dangkal ia tak apa, anak dan ibu tadi pergi ke area terlarang. Aida berhenti sejenak, mengelap wajah Tono yang masih penuh dengan keringat dingin. Tangannya pun tak lepas dari genggaman Tono yang masih gemetar hingga sekarang. Apa dia sempat terombang ambing di lautan sana? Dari mana dia sebenarnya? Apakah begitu jauh? Tanya Aida dalam hati. Nur, panggil Tono dengan lirih bahkan bibirnya pun bergetar. Iya Mas, air laut itu begitu luas, serasa aku tenggelam di dalamnya. Tak bisa teriak, tak dapat berbuat apa-apa. Sekelilingku gelap, aku hanya bisa diam, balas Tono. Sudah, jangan diingat lagi, istirahatlah, aku akan mengambil obatmu. Tono hanya mengangguk dan kembali memejamkan matanya. Nenek Miss menunggunya, sembari sesekali melayani pembeli. Nenek Miss tampak begitu menyayangi Tono dan menganggapnya seperti cucunya sendiri. Permisi, panggil seorang pria yang datang ke warung itu. Iya, ada apa Pak? Nek Miss menghampiri dengan ramah. Mereka berpakaian jas rapi, sangat tegap dan tampak begitu formal, seperti sebuah pasukan khusus yang sering disewa orang kaya atau bodyguard. Permisi Bu, kami mau bertanya boleh? Iya Pak, silahkan, jawab nenek. Seorang pria yang bertindak sebagai pemimpin mengeluarkan sebuah foto. Nenek Miss yang sedikit rabun menatapnya dengan begitu teliti. Apakah ibu pernah lihat orang ini? Beliau sudah hilang selama 1 minggu, tanyanya. Maaf, saya nggak pernah lihat, di sini nggak ada orang nyasar, jawab Nek Miss. Baiklah, jawab pria itu lalu mendongak ke dalam, melihat Tono yang tengah tidur. Dia cucu saya baru datang dari kota beberapa hari yang lalu, ucap Nek Miss. Baiklah, terima kasih, kami pamit pergi. Rombongan itu pun pergi menyusuri area pantai dan bertanya dengan yang lainnya.